Aku lihat topik yang terus dibicarakan di media sosial beberapa hari ini adalah tentang perhitungan hasil pemilu. Ada 18 partai politik. Tadi penggelembungan. Setelah mencoblos, kayaknya kita udah nggak sabar ya untuk melihat hasil siapa nih yang akan memimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Kita biasanya nonton TV atau mengamati media sosial untuk cari tahu hasil pemilu yang dilakukan dengan metode hitung cepat atau biasanya kita kenal sebagai quick count. Nah, sebenarnya quick count itu apa sih? Kenapa dipakai pas pemilu? Apakah hasilnya bisa kita percaya? Terus, apa bedanya metode penghitungan lain seperti exit poll dan real count? Selamat datang di Rubik Bermatematika bersama aku, Jerome Pauline. Yuk, kita jabarkan penjelasannya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai quick count, kayaknya aku perlu memperkenalkan kalian 3 teknik umum yang digunakan untuk mengetahui hasil perolehan suara pemilu. Ada 3 teknik, yaitu exit poll, quick count, dan real count. Nah, pertama, exit poll itu adalah metode yang dieksekusi dengan cara bertanya kepada para pemilih setelah mereka baru aja melakukan pemungutan suara di TPS. Jadi misalnya, habis kita coblos, terus kita celupin tinta, nah terus biasanya ada yang nanya, milih siapa mas? Nah di situ mungkin aja orang jawabnya benar, mungkin aja jawabnya bohong. Nggak ada yang tahu kan, cuma dia doang yang tahu. Jadi jawabannya itu belum tentu mencerminkan apa yang dia pilih. Nah biasanya rentang kesalahan dari teknik ini itu sekitar 2,5% sampai 3,5%. Untuk metode exit poll ini sangat cepat karena bisa keluar setelah 1 hari. Jadi kan abis coblos langsung ditanya kan, jadi bisa langsung di-gather datanya. Melalui metode ini, kita bisa mengetahui pola perilaku pemilih dan memetakan dukungan pemilih terhadap parpol, kontestan, dan isu yang dibawa. Nah, yang kedua adalah real count, yang metodenya adalah dengan menghitung suara sebenarnya. Real count ini langsung dilakukan oleh lembaga resmi seperti KPU. Caranya ya to the point, sesimpel menghitung surat suara secara manual. Jadi hasilnya pasti objektif, ya dibukain satu persatu, terus di data. Nah, karena ngitungnya manual dan satu persatu ini, maka hasil terbitnya cukup lama. Biasanya kurang lebih 1 bulan setelah pemilu. Dan yang ketiga adalah quick count. Cara kerja metode ini adalah dengan sampling. Nah, ini nih, sampling matematika banget. Nah, sampling itu apa? Sampling itu kan bahasa Inggrisnya mengambil sampel ya. Jadi kita tuh memilih kelompok kecil untuk mewakilkan seluruh kelompok. Menurut sumber dari kata data, rentang kesalahan quick count itu sekitar 1-2%. Quick count ini biasanya dimulai 2 atau 3 jam setelah pemungutan suara selesai. Dan biasanya kan ada di TV-TV kan. Misalnya kita buka TV, langsung tuh ada quick count gitu kan. Nah, quick count ini jelas beda banget dengan exit poll. Karena sumbernya adalah data suara yang diperoleh, bukan wawancara per individu. Seperti tadi, kalau misalnya wawancara kan bisa aja jawabnya ngawur. Atau jawabnya ya berbeda dari apa yang dia pilih. Tapi kalau quick count ini sudah jelas dari hasil nyoblosnya gitu. Nah, karena ada margin of error-nya tadi, ketiga metode perhitungan ini, tekniknya kan beda juga. Jadi, hasil dari ketiganya itu bisa berbeda. Tapi, yang pada akhirnya menentukan siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi DPR, dan sebagainya, itu hasil resmi dari KPU atau real count. Hanya itulah yang menentukan siapa yang menjadi pemenang kontestasi pemilu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan utama. Memahami cara kerja quick count atau hitung cepat. Mungkin ada yang mikir dan bertanya-tanya. Kayak TPS yang tersebar di Indonesia kan banyak banget. Ada ratusan ribu bahkan. Nah, gimana nih caranya kita bisa mendapatkan hasil secara cepat dari jumlah TPS sebanyak itu? Ada caranya loh. Dalam ilmu statistika, ada teknik yang dikenal dengan metode sampling. Dengan menerapkan metode sampling yang mengambil sampel itu, kita nggak perlu menghitung TPS satu persatu seperti real count, tapi cukup mengambil beberapa sampel dari TPS aja. Jadi kita ngambilnya nggak semua, beberapa aja. Dengan harapan, sampel tersebut itu bisa menggambarkan atau mewakili seluruh TPS yang ada atau populasi keseluruhannya. Nah, jadi harapannya adalah dengan menggunakan metode tersebut, kita bisa mendapatkan gambaran untuk hasil yang lebih cepat gitu. Kalau real count kan bisa sebulan, tapi kalau quick count itu bisa langsung muncul. Nah, gimana cara proses menghitung quick count? Jadi, untuk menghitung quick count, ada beberapa langkah yang penting untuk dilakukan. Step pertama, kita harus menentukan siapa populasinya. Step kedua, kita menentukan ukuran sampel pemilih dan TPS. Step ketiga, menghitung margin of error atau rentang kesalahannya. Step keempat, melakukan manajemen data. Step kelima, melakukan analisis hasil quick count hingga akhirnya bisa dipublikasi. Oh ya, disclaimer dulu, kalau dalam video ini aku nggak akan bahas menghitung quick count secara teknis dan mendalam karena bakal panjang banget. Jadi, dalam pembahasan kali ini, aku secara spesifik hanya akan membedah kenapa sampel yang digunakan dalam quick count itu bisa mewakili seluruh pemilih yang suaranya masuk ke dalam kotak suara. Aku juga bakal membahas sebenarnya seberapa akurat sih perhitungan quick count.
Oke, pertama-tama untuk menghitung quick count, ini seperti di pelajaran statistika, kita harus menentukan populasi dan sampel terlebih dahulu. Populasi macam apa dan siapa yang mau diteliti? Nah, di Indonesia Raya ini, total penduduknya kan ada 273,8 juta jiwa. Dari DPT KPU 2024, diketahui dari total penduduk itu, hanya ada 204,8 juta jiwa yang sah sebagai voters. Jadi sisanya mungkin di bawah umur atau ya nggak sah. Dari 204,8 juta jiwa itu, kan nggak mungkin dong kalau kita teliti seluruhnya. Sehingga sebagai bentuk yang lebih mudah, kita bisa meneliti per provinsinya. Dalam video ini, aku pakai provinsi Jawa Tengah sebagai contoh. Maka populasinya adalah pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan terdaftar di TPS seluruh Jawa Tengah. Itu populasinya. Misalnya, total populasi pemilih di Jawa Tengah sebesar 27.395.995 dan total TPS-nya sebesar 61.991. Sekali lagi ini cuma contoh. Langkah kedua, kita harus menentukan sampelnya. Siapa sih sampelnya? Nah, sampelnya adalah mereka yang merupakan bagian dari populasi pemilih di Jawa Tengah. Karena sampel itu mencerminkan karakteristik dari suatu populasi dalam konteks pemilu, maka ada dua kategori, yaitu pertama, kategori yang memilih dan kategori yang tidak memilih. Nah, ada loh rumus untuk menemukan angka sampel dari populasi. Ini rumusnya. Oke, sekarang kita masuk ke matematikanya. N itu adalah jumlah populasi pemilih sebesar 27,3 juta di Jawa Tengah. Lalu ada Z, koefisien reliabilitas sebesar 1,96. Selanjutnya ada P dan Q, yaitu P adalah proporsi yang memilih dan Q adalah proporsi yang tidak memilih. Di mana P ditentukan sebesar 50% atau 0,5, maka Q yaitu 1 dikurangi P, hasilnya 0,5. Karena totalnya P plus Q itu harus 1. Di peluang atau di statistika atau peluang itu maksimal 1 dan paling kecil 0. Dan yang terakhir, E adalah kesalahan sampling yang ditoleransi atau disebut juga margin of error sebesar 0,005. Kalau kita masukkan angkanya, jadi persamaannya seperti ini kira-kira. Sehingga kita mendapatkan 38.362 pemilih. Ini menjadi sampelnya. Nah, dari angka inilah kita bisa mencari ukuran sampel TPS yang diteliti sebagai sampel untuk quick count. Tahap berikutnya, kita juga perlu mencari sampel TPS. Karena again, nggak mungkin dong kita ngitung seluruh TPS yang jumlahnya sebanyak 61.991 itu. Maka lagi-lagi kita ambil sampelnya aja. Ambil sebagian kecil. Kita cari dulu ukuran rata-rata TPS. Caranya dengan membagi ukuran populasi pemilih dengan ukuran populasi TPS. Di awal kita tahu, ukuran populasi pemilih adalah 27 juta sekian. Dan ukuran populasi TPS adalah 61.991. Kalau kita bagi, hasilnya adalah 442. Nah, barulah kita bisa cari ukuran sampel TPS dengan membagi ukuran sampel pemilih dengan ukuran rata-rata TPS yang udah kita dapat tadi. Tinggal masukin deh, yaitu 38.392 dibagi 442. Kita dapat ukuran sampel TPS sebesar 87 TPS. Dan hanya 87 TPS itulah yang kita perlu teliti untuk menghitung quick count di Jawa Tengah. Seperti itu. Jadi sampel pemilih kita ambil, sampel TPS-nya kita ambil, kita hitung dari situ aja. Karena setelah kita masukin rumus itu akan kurang lebih menggambarkan keseluruhannya. Menarik ya? Dengan kata lain, sampel itu memang kita cari dan kita ambil, dan itu dirancang untuk mencerminkan distribusi geografis, demografis, dan karakteristik lain dari populasi pemilih secara keseluruhan. Karena meskipun manusia itu berbeda-beda, tapi biasanya ada pola atau kecenderungan tertentu untuk orang dengan latar belakang atau profil yang mirip. Nah, kesamaan inilah yang coba diambil representasinya lewat sampling. Nah, misalnya kita mau ambil contoh nilai UN ya, atau nilai tes matematika. Kalau kita mau tes matematika anak-anak Indonesia, kita kan nggak mungkin semuanya kita tes kan. Kita mungkin ambil cuma 5 orang dari setiap daerah baru kita tes, misalnya seperti itu gitu. Jadi kira-kira seperti itu logikanya yang digunakan untuk sampling ini. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Kita harus memastikan kalau setiap TPS di kota dan kabupaten di Jawa Tengah itu terwakili, bener kan? Maka dari itu, untuk pemilihan sampel, kuncinya ada di metode apa nih yang bakal kita pakai. Dalam konteks quick count ini, salah satu metode yang dapat digunakan yaitu stratified random sampling, yaitu proses pengambilan sampel melalui proses pembagian populasi ke dalam strata. Lalu dari setiap strata itu diambil sampel secara acak lagi. Strata itu maksudnya apa sih? Misalnya nih, di Jawa Tengah itu kan ada kabupaten dan kota. Jadi populasinya dibagi lagi biar adil. Dari ukuran sampel 87 TPS tadi, Kabupaten Cilacap hanya 4 TPS yang dijadikan sampel. Lalu Kabupaten Banyumas sebanyak 3 TPS, dan begitu juga untuk kabupaten atau kota lainnya yang juga dihitung secara proporsional. Lagi-lagi ini untuk Provinsi Jawa Tengah. Provinsi lain bisa sama atau bisa berbeda caranya.
Saat di lapangan, peneliti itu mengambil sampel TPS secara acak di setiap kabupaten atau kota. Kenapa harus acak? Nah, soalnya biar semua TPS memiliki peluang yang sama untuk dimasukkan ke dalam sampel. Dan kenapa harus acak? Supaya mengurangi bias dan kita tuh bisa mastiin kalau sampel ini yang kita ambil itu merepresentasikan populasi secara keseluruhan. Kalau misalnya kita nggak ngambilnya acak, misalnya kita ngambilnya sengaja nih yang kira-kira banyak suara untuk salah satu paslon, maka hasilnya akan bias dong. Hasilnya akan cenderung ke satu paslon aja. Padahal dalam quick count ini kan kita mau merepresentasikan semuanya. Jadi kita harus acak, random gitu. Nah, pertanyaannya adalah setelah seperti itu, emang hasil quick count itu akurat? Nah, ini bergantung dari sampel yang kita ambil. Apakah cara kita sampling itu akurat atau enggak? Sampel yang akurat adalah sampel yang dihasilkan dari proses sampling yang menghasilkan margin of error yang kecil. Margin of error itu dalam bahasa Indonesia adalah selisih kesalahan. Kalau kita artikan dalam konteks ini, angka margin of error adalah rentang kemungkinan selisih antara nilai yang diprediksi dari hasil sampling dan nilai yang sebenarnya. Contohnya, dalam sebuah survei ada 60% orang menjawab iya pada suatu pertanyaan dengan margin kesalahan 5%. Berarti orang menjawab iya itu sebenarnya ada di antara 55% sampai 65%. Jadi misalnya 60%, 5%, berarti 5% ke kiri dan 5% ke kanan. 55 sama 65. Di antara itu. Itulah fungsinya margin of error atau selisih kesalahan. Nah, kenapa bisa ada margin of error? Karena quick count tadi itu kan bekerja dengan sampel, bukan seluruh populasi. Nah, pastinya itu bakal ada kesalahan atau kayak gap dalam angka yang dihasilkan dalam perhitungan sampel. Karena balik lagi sampel itu cuma sebagian, nggak semuanya. Jadi selisih ini kita pakai untuk mencerminkan kira-kira seberapa akurat sih sampel tersebut. Semakin kecil margin of error-nya, maka sampel semakin merepresentasikan populasinya. Misalnya margin of error-nya cuma 1%, berarti kalau misalnya suara salah satu paslon itu 40%, maka sebenarnya ya nggak jauh-jauh dari 40 itu, antara 39 sampai 41. Seperti itu logikanya. Nah, jadi sebenarnya quick count ini tricky banget. Kalau misalnya yang melakukan perhitungan quick count ini margin of error-nya gede banget, nanti pas dibandingin sama real count KPU, bisa beda banget hasilnya. Misalnya nih, paslon nomor 05 ini di quick count itu paling banyak. Tapi sebenarnya quick count ini hanya ngambil TPS-TPS yang suaranya 05 ini paling banyak. Maka hasil quick count-nya 05 menang. Padahal, karena samplingnya itu yang ngaco, jadinya hasilnya beda sama nanti real count-nya. Bisa aja yang real count yang menang itu 0,10 misalnya. 10 misalnya. Oke, aku bahas dikit mengenai margin of error. Misalnya margin of error-nya 0,11%. Nah, ini dapat dari mana sih? Ada rumusnya sendiri untuk menentukan batas margin of error. Rumusnya seperti ini. Rumusnya adalah akar P dikali 1 kurang P dibagi akar N dikali Z. Setelah kita hitung-hitung, maka kita dapat angka margin of error-nya sebesar 0,11% dengan ukuran sampel 87 TPS di Jawa Tengah yang udah kita cari di awal tadi. Oke, misalnya kita ambil contoh lagi, kita berimajinasi. Misalnya dari hasil hitung real count, ya real count KPU, paslon 04 dapat 20,92%, 05 dapat 30,26%, dan 06 mendapatkan 48,82%. Ya, itu dari hasil real count-nya. Sementara persentase perhitungan quick count dari suatu lembaga itu 04 21,07%, 05 30,2%, dan 06 itu 48,73%. Nah, dari sini kan ditemukan perbedaannya antara hasil perhitungan real count dan hasil perhitungan cepat atau quick count. Masing-masing selisihnya itu untuk yang 04 itu 0,15%, yang 05 0,06%, dan yang 06 itu 0,09%. Dan rata-rata selisihnya adalah 0,1%. Nah, ini lebih kecil dari margin of error yang 0,11%. Jadi, kalau rata-rata selisihnya masih di bawah margin of error, maka hasil quick count tadi itu dianggap akurat. Tapi kalau misalnya lebih dari margin of error, maka kita bisa anggap nggak akurat. Apalagi misalnya 06 tadi kan 50% tuh, hampir 50%. Terus tiba-tiba di hasil real count-nya ternyata cuma 10% misalnya. Itu pasti errornya jauh sih dari margin of error gitu. Jadi, semakin kecil margin of error-nya semakin akurat. Dan itu bergantung dari cara samplingnya. Gitu, teman-teman. Nah, aku paham, mungkin cukup banyak dari kita yang skeptis sama metode pengambilan sampel. Aku ngerti kenapa kayak ragu, dan aku juga dulu pas belajar statistika itu kayak, hah, masa gini sih, gitu. Karena sampel itu kan cuma sebagian kecil yang mewakili populasi keseluruhan kan. Dan pasti, ya nggak mungkin bener 100% kan, gitu kan. Dan kedengarannya itu nggak adil gitu kan. Aku paham banget sih. Tapi percaya guys, metode pengambilan sampel ini adalah teknik saintifik yang bisa diandalkan. Dan yang sudah teruji tingkat akurasi prediksinya. Emang sih, ada juga yang mengambil sampelnya itu ngaco atau asal-asalan. Yang tadi aku bilang, yang kayak suaranya paling banyak diambilin gitu.
Dan di situ yang disalahkan ya sebenarnya manusianya, bukan tekniknya. Tapi untuk metode sampling sendiri ini, itu sangat-sangat bisa dipercaya, bisa diandalkan, dan ini sudah dipakai di semua negara dan di berbagai survei. Dan sebenarnya ya hampir setiap survei itu hanya ngambil sampelnya. Coba deh kalian misalnya habis nonton video ini, kalian search survei-survei tertentu, misalnya tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan, tingkat kebahagiaan, dan sebagainya. Itu pasti ada jumlah pesertanya yang diwawancara. Misalnya 1.000 orang, 2.000 orang. Misalnya di sekolah X diambil 300 orang. Tapi kan nggak semuanya sebenarnya, ya kan? Jadi itulah sampel namanya. Diharapkan dari sampel ini bisa menggambarkan keseluruhan sekolahnya. Meskipun pasti nggak mungkin 100% benar, tapi kan ada margin of error-nya itu kan. Dan kuncinya dari teknik ini adalah sampel itu harus diambil dengan seakurat mungkin yang cukup bisa merepresentasikan populasi keseluruhan. Harus random juga gitu. Jadi sekian video kali ini. Aku Jerome Pauline. Sampai ketemu di video bermatematika berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye!